Hai, hello, kembali lagi bersama saya Becky F di Ulas Film. Kali ini saya akan menceritakan tentang pertarungan antara kadal laut dan monster darat. Mereka bermusuhan, namun di ending ceritanya mereka berteman. Penasaran kan? Daripada banyak cincong, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat Kong yang tertidur. Ia terbangun karena melihat cerahnya matahari dan dia pun bergegas mandi. Di kandang besar Kong terdapat anak perempuan yang bernama Jia. Jia adalah sahabat Kong dan Kong bertemu dengan Jia. Mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Kong yang merasa tidak betah dengan keadaan kandang eksperimennya tersebut, hampir setiap hari ia melemparkan batang pohon untuk menghancurkan kandangnya itu. Dr. Lin pun mengecek kondisi Kong yang tidak stabil. Jia menghampiri Dr. Lin dan memberitahu bahwa Kong sedang marah. Di tempat lain, si Bernie mencuri sebuah flash disk yang berisi data dari perusahaan Apex Cybernetics. Lalu ia menghampiri temannya yang sedang bekerja dan membicarakan tentang minyak nyong-nyong. Ketika temannya sedang pergi, Bernie diam-diam membuka data rahasia tersebut dan tiba-tiba alarm darurat berbunyi yang bertanda bahwa adanya tanda bahaya. Benar saja bahwa di luar kadal laut tersebut sedang mengamuk. Seluruh karyawan dievakuasi, namun Bernie diam-diam ke ruang bawah dan tidak sengaja bertemu dengan dua orang penjaga. Dan dalam sekejap ruangan itu beleduk. Duar! Bernie pun tidak sengaja melihat benda asing yang mencurigakan. Di luar, kadal laut itu masih mengamuk dan memporak-porandakan isi kota. Keesokan harinya, Madison Russell, anak dari Dr. Emma Russell, melihat berita di TV dan mendengarkan podcast si Bernie. Ia bergegas menemui ayahnya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun membahas tentang kemunculan Godzilla tadi malam, pasti ada sebabnya. Di rumah Madison Russell, lanjut ia mendengarkan podcast dari si Bernie yang membahas kemunculan Godzilla. Di sisi lain, Dr. Emma Russell menghampiri Dr. Nathan Lin, yaitu pakar bumi berongga, dan Dr. Emma Russell membujuk Dr. Nathan agar mau mengekspedisi tentang bumi itu berongga. Di suatu tempat, Jia menenangkan Dr. Lin agar tidak mencemaskan tentang Kong. Dr. Nathan pun menghampiri mereka dan mengajak Dr. Lin untuk memeriksa kandangnya. Dan terlihat Kong yang sudah berada di atas kapal. Di atas kapal pun sudah terdapat Dr. Nathan bersama Simon Russell. Di malam harinya, Jia terbangun dan menghampiri Kong untuk memastikan keadaan si Kong. Jia pun berkomunikasi dengan menjulurkan tangannya. Keesokan harinya, di rumah Madison Russell, ia dihampiri oleh temannya yang bernama Josh. Dan di suatu tempat mereka bertiga, yaitu Bernie, Josh, dan Madison bertemu. Mereka membicarakan tentang kemunculan Godzilla yang menyeramkan itu. Di kapal, Kong yang merasakan keberadaan Godzilla, ia lantas memberontak di atas kapal. Dan pasukan pun langsung menembaki si Godzilla. Namun usaha itu sia-sia.
Kong yang sudah emosi akhirnya bertarung dengan Godzilla. Kong pun kelelep dan mencoba naik ke permukaan. Mereka terus berkelahi hingga keduanya kelelep dan bertarung di dalam air. Kong kembali bangkit dan mengalahkan Godzilla. Pasukan yang melihat itu mencoba membantu Kong dengan menembaki rudal atom dan usaha itu pun berhasil. Kong pun selamat dengan keadaan lemas. Dr. Nathan menyuruh pasukannya untuk mematikan mesin kapal. Godzilla yang melihat Kong sudah tidak berdaya pun meninggalkannya pergi. Lalu selanjutnya terlihat Madison dan yang lainnya memasuki wilayah perusahaan APEC yang sudah hancur. Mereka pun memasuki kendaraan teleportasi yang menuju ke Hong Kong. Kong yang sudah dipindahkan ke Antartika, ia dibujuk oleh Jia agar mau memasuki portal menuju ke inti bumi. Namun Kong menolaknya. Dr. Nathan pun turun tangan dan mengatakan bahwa di sanalah tempat Kong berasal. Akhirnya Kong pun setuju. Lalu ia bergegas masuk ke dalam inti bumi. Kong bergegas menuju ke portal tersebut yang diikuti oleh Dr. Nathan dan yang lainnya. Dan terlihat Kong yang lainnya sudah sampai. Di sana terlihat hampir mirip dengan Skull Island, yaitu tempat keberadaan Kong tinggal yang dulu. Tiba-tiba Kong diserang oleh makhluk ular bersayap naga. Dengan beringasnya Kong mudah mengalahkan dan memakan kepalanya. Dengan nalurinya, Kong berjalan menuju ke sebuah gunung yang memiliki dua medan gravitasi. Dan benar saja, di gunung tersebut memiliki ujung yang berbeda. Lalu ia mendarat di bagian sisi yang lainnya. Kita lanjut ke Madison dan yang lainnya, di mana mereka bertiga sampai di perusahaan APEC di Hong Kong. Mereka menemukan ruangan yang berisi senjata rahasia, yaitu Mechagodzilla. Mechagodzilla ini dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan syaraf dari DNA Ghidorah. Uji coba dimulai dengan mengeluarkan monster yang telah mereka besarkan. Dengan semburan nuklirnya, monster dapat dengan mudah dikalahkannya. Namun Mecha ini memiliki kekurangan, yaitu dayanya yang lemah. Dan Dr. Emmer pun menyuruh anaknya untuk mengambil sumber daya yang ada di inti bumi. Di sini, Madison menjelaskan alasan Godzilla menyerang dikarenakan mata dari Mechagodzilla itu. Dan kini dikarenakan Mecha sudah diaktifkan yang memancing Godzilla untuk menuju ke Hong Kong. Di inti bumi, Godzilla sudah sampai di gerbang dan mencoba menjulurkan tangannya dan membuka gerbang tersebut. Kong berjalan memasukinya. Di dalam ia menemukan sebuah kapak Kong, kemudian bereaksi dan duduk di singgasana. Di inti bumi, kapak milik Kong bercahaya. Lalu kapak itu bereaksi seperti lambang Godzilla, lalu menyemburkan nuklir ke inti bumi. Di markas Apex, Hong Kong, Madison dan yang lainnya menemukan sebuah tengkorak King Ghidorah di mana ada seseorang yang mengendalikan Mechagodzilla. Di luar, Godzilla sudah sampai di Hong Kong dan mengamuk, menghancurkan kota.
Di bawah, Madison mengirimkan sampel yang diambil oleh alat dan langsung dikirim ke atas bumi. Di sisi lain, Dr. Nathan dan yang lainnya dihadang kelelawar. Di saat bersamaan, semburan nuklir Godzilla sudah sampai di tempat mereka. Madison dan yang lainnya mencoba kabur dengan memasuki lubang yang telah dibuat oleh Mechagodzilla. Dr. Nathan dan yang lainnya pun mengikutinya. Di pusat kota, Kong bertemu dengan Godzilla dan mereka pun bertarung sangat sengit. Kong melempar Godzilla. Di sini Godzilla nggak bisa mengimbangin Kong dan menyemburkan nuklir. Namun ternyata kapak Kong dapat menepi semburan tersebut dan mengembalikan keadaan. Godzilla melempar kapak Kong dan menancap di atas gedung dan Kong pun berlari menghindari semburan nuklir Godzilla. Kong sempat terjatuh dan kena. Lalu ia memanjat gedung, namun gedung tersebut roboh karena terkena semburan nuklir. Dr. Nathan yang baru keluar dari lubang langsung disambut oleh pertarungan dua monster ter-OP di bumi pada saat itu. Kong lalu mengambil kapaknya dan menampol Godzilla. Hal itu membuat terlempar dan terkapar-kapar dan membuat kapak Kong kehabisan energi. Di kantor Apex, Madison dan yang lainnya mereka dibawa menemui Dr. M. Russell dan menjelaskan bahwa proyek ini sudah diciptakan sejak lama yang bertujuan untuk melindungi umat manusia dari kebrutalan Godzilla. Di pusat kota, Godzilla kembali siuman dan Kong langsung melompat menyerang Godzilla. Mereka berdua melanjutkan pertarungan Smackdown. Kali ini Godzilla benar-benar marah dan membantai Kong habis-habisan. Godzilla menginjak Kong berkali-kali. Serangan itu pun membuat Kong benar-benar lemas. Godzilla pun berteriak di hadapan Kong dan Kong pun membalasnya. Melihat lawan yang sudah lemah, Godzilla pun pergi. Kong yang mencoba bangkit namun tak bisa dan akhirnya Kong pun knock. Di dalam markas, Dr. Emmer menyuruh anak buahnya untuk menghidupkan Mechagodzilla. Namun karena kelebihan daya, sistem Mechagodzilla bergerak di luar kendali. Dari belakang ia menyerang Walter. Di tempat lain, operator yang mengendalikan Godzilla ia tewas kesetrum dan Mechagodzilla pun akhirnya bergerak sendiri. Dan Mechagodzilla lalu bergerak sendiri dari perusahaan Apex dan mengamuk menghancurkan kota di sekitarnya dan bertemu dengan Godzilla. Tanpa banyak cincong, Godzilla langsung ngajak duel Mechagodzilla. Mechagodzilla yang memiliki persenjataan yang lengkap. Di dalam markas Apex, Madison ingat bahwa robot itu dikendalikan dari sebuah operator dan mencoba meretasnya. Di tempat lain, melihat Godzilla susah mengalahkan Godzilla, Dr. Lin mencoba membangunkan Kong, namun usaha itu sia-sia karena membutuhkan daya listrik yang besar. Nathan tiba-tiba teringat dengan pesawatnya. Godzilla dan Mechagodzilla pun masih sibuk bertarung. Di dalam markas Apex, Madison menghubungi ayahnya dan meminta bantuan. Nathan pun menerbangkan pesawat. Di tempat lain, Godzilla dan Mecha saling adu semburan nuklir. Telah meletakkan pesawat di dada Kong, Nathan lalu menekan tombol agar pesawat itu beleduk dan berhasil membangunkan Kong. Melihat Godzilla yang sedang kesulitan, ia pun meminta Kong agar mau membantu Godzilla. Dan akhirnya Kong bangkit, lalu ia membantu Godzilla. Mereka saling membantu untuk menyerang Mechagodzilla. Namun mereka berdua tidak cukup kuat untuk merobohkan robot kadal tersebut. Di dalam markas Apex, karena kesulitan meretas sistem Mecha, Josh lalu menumpahkan minuman ke dalam lubang alat tersebut dan berhasil. Hal itu membuat Mecha sedikit ngeblank. Lalu kesempatan ini dipakai oleh Kong dan Godzilla untuk menyerang balik dan memotong-motong Mecha hingga mencabut kepalanya. Dasar robot buatan. Editor sensor. Kong meletakkan kapaknya dan Godzilla dengan malu-malu berterima kasih pada Kong lalu meninggalkannya ke dalam laut. Dan keesokan harinya Kong pun menempati inti bumi dan menjadi raja di pulau tersebut. Pesan dari saya, jangan lupa gosok gigi dan keramas karena itu dapat menyebabkan pasangan kalian selingkuh. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.